Tuhan, dan secara khusus mengucap syukur untuk hari ini Ibu Ningsih memberikan saya kesempatan ya melalui pelayanan Women yang ini sungguh-sungguh kebahagiaan tersendiri ya, dengan judul Rise Up, Women Rise Up, mari bangkit gitu ya, wanita-wanita bangkit. Wah, ini menjadi bagian yang luar biasa yang boleh kita ingin dapatkan. Sebenarnya apa yang kita mau? Kata orang tak kenal maka tak sayang begitu ya. Jadi nama saya memang Eko Wahyu Suryaningsih Ibu-ibu ya. Jadi itu nama lengkap saya. Jadi Eko Wahyu Suryaningsih, dan saya dilahirkan di bulan Februari di bulan Februari tahun 69 ya. Bersyukur sudah 52 tahun ya, bersyukur dengan usia yang Tuhan terus kasih dengan saya sudah setengah abad ini ya. Ya, dan saat ini saya melayani bersama dengan suami dalam pelayanan penggembalaan, mendampingi suami di Gereja Baptis ya, di Gereja Baptis. Dan kemudian saya juga diberikan kesempatan untuk melayani sebagai dosen, dan saat ini dipercaya oleh Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia di Semarang. Saya sebagai wakil ketua 1. Halo. Halo. Ada yang masuk ya? Iya, oke. Baik. Ya, saya melayani dan bersama-sama dengan suami juga menggembalakan. Jadi saya mengajar sebagai dosen dan juga dipercaya sebagai wakil akademik ya, wakil ketua 1 bidang akademik, sehingga cukup menyita banyak waktu dalam kehidupan saya. Tetapi saya juga Tuhan karuniai dengan 2 orang anak. Yang pertama sudah kuliah sekarang di semester 7, semester 8 masuk, ini sudah mau selesai, dia sedang menulis penuntasan skripsinya ya, dia di Fakultas Farmasi, dan semoga akhir tahun ini bisa lulus ya, selesai, karena dia baru saja ujian proposal dan sudah selesai ujian proposalnya, dan ini akan menuntaskan penelitiannya. Jadi dia meneliti satu tanaman, yaitu namanya buah dewandaru ya, mungkin ibu-ibu belum pernah dengar gitu ya. Itu buah dewandaru itu mempunyai tingkat antioksidan yang cukup tinggi gitu ya. Jadi nah, dia meneliti tentang itu. Dan anak saya yang kedua usia 8 tahun, sekarang kelas 3, dan dia yang terus di rumah bersama saya, karena anak saya yang pertama ada pulang balik Solo ya, dia sekolah di Solo dan dia pulang balik Solo, sehingga setiap weekend dia harus dikarantina, kemudian dia tinggal di sana dan kembali lagi ya, seperti itu dengan waktu-waktu yang dia miliki saat ini. Dan itulah yang melatar belakangi keluarga saya, dan hari ini saya rindu untuk berbagi dengan apa yang saya alami secara pribadi, tetapi juga yang menjadi berkat bagi saya, dan saya rindu untuk bagikan. Karena apa yang saya tulis, apa yang saya terima, jadi saya mau bagikan buat ibu-ibu semua. Ya, seperti halnya di awal kita sudah lihat dalam kehidupan kita dalam slide saya ya, ini pandemi COVID-19 di Indonesia ini bukan hal yang baru ya. Sudah 1 tahun kita jalani, 1 tahun lebih gitu ya. Tetapi ada satu masalah yang muncul, ini yang terjadi ya, sejak diumumkan oleh Presiden bahwa Indonesia memasuki wabah virus Corona 19, maka pembatasan kegiatan masyarakat pun mulai dicanangkan, termasuk ibadah keagamaan. Nah, seiring dengan banyaknya korban, maka pemerintah pusat juga melalui Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Jadi ini sudah hampir 1 tahun, ya. Nah, peraturan ini dimunculkan menjelaskan bahwa sekolah, tempat kerja, semua diliburkan, kecuali kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait. Sedangkan untuk kegiatan keagamaan juga dilaksanakan di rumah masing-masing dan terbatas pada keluarga terdekat dengan tetap menjaga kesehatan. Bahkan sampai hari ini, peraturan ini masih tetap harus kita lakukan. Peraturan berskala besar ini meliputi libur sekolah, kerja gitu ya, semua, bahkan pembatasan kegiatan, semua ini. Wah, sangat-sangat mengganggu dalam kehidupan kita. Sehingga akibatnya apa? Ini masalah yang timbul. Jadi timbul di masyarakat. Kalau kita melihat apa masalah yang ditimbulkan dari kondisi COVID ini,
Yang pertama, kita melihat kasus ekonomi masyarakat yang semakin tinggi. Karena tidak ada pekerjaan yang berdampak pada sulit pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jadi ini memberikan dampak yang sangat negatif dalam kehidupan. Kemudian juga keresahan pada masyarakat. Karena apa? Karena takut ketularan virus corona. Benar ya, Ibu-ibu. Jadi ini terjadi di mana membuat kita resah, gelisah, bahkan juga kesedihan, kekecewaan yang mendalam akibat meninggalnya keluarga yang kita kasihi. Belum pada pembelajaran peserta didik yang harus beradaptasi dengan model yang baru. Anak-anak yang dimana mereka dipacu, harus mengerti teknologi, mereka memahami sesuatu dan mereka harus belajar banyak. Bagaimana dengan kita? Beban perempuan, beban wanita di masa COVID-19 ini. Data yang saya dapat tanggal 5 Januari 2021 menyatakan 6.230.407 ya. Ini terkena PHK. Dan itu terdampak pada pekerja perempuan. Jadi dampak pandemi corona dengan diputusnya hubungan kerja, dirumahkan dan juga pemulangan, pemagangan dan seterusnya, ini sangat berdampak bagi kehidupan para perempuan, berdampak pada para wanita. Wanita harus berpikir keras, kerja ekstra keras dalam rumah tangga, mengurus rumah tangga, mendampingi anak belajar di rumah, bahkan sebagian bekerja dari rumah, WFH. Dan ini saya melihatkan gambar di sini, ini dari Kementerian Ketenagakerjaan Perempuan dikatakan, yang ditakutkan pekerja perempuan yang mengalami PHK saat masa pandemi COVID-19. Gambarnya wanita yang sedang menangis. Apa yang aku bisa? Bagaimana aku menghidupi keluargaku? Apa yang harus aku katakan pada keluargaku? Bagaimana dengan teman-temanku? Bagaimana dengan masa depan anak-anakku? Apakah aku masih bisa mendapatkan pekerjaan? Apakah aku masih bisa melakukan hal yang lain? Ini masih berbicara masalah hal yang umum, belum sampai kepada bagaimana hidup kerohanianku dan seterusnya. Ini fakta. Ini fakta dan saya mau tunjukkan satu lagi. Ini fakta dan pandangan dunia tentang perempuan atau tentang wanita saat ini. Saya mengutip dari satu majalah, yaitu mana ketika seorang direktur eksekutif UN Women atau bagian dari pemberdayaan perempuan di PBB itu Melambo Guka, dia mengatakan begini, bahwa langkah untuk menekan penyebaran wabah virus corona atau COVID-19 di berbagai belahan dunia telah membawa dampak negatif yang signifikan pada perempuan. Wow. Jadi dampaknya sangat besar terlebih kepada para perempuan atau kepada wanita. Dan PBB menyebut hampir 60% perempuan yang bekerja di sektor ekonomi informal di seluruh dunia berisiko lebih besar jatuh ke dalam kemiskinan. Ibu-ibu yang kekasih di dalam wanita yang berbahagia, wanita Allah yang bersuka cita, PBB mengatakan hal lain, dalam 12 bulan sebelum krisis pandemi ini, ada masalah yang sebenarnya sudah terjadi. Ada 243 juta perempuan dan anak perempuan berusia antara 15 sampai 49 tahun itu mengalami kekerasan fisik atau seksual dari rekannya. Dan angka-angka ini akan meningkat secara signifikan dengan adanya pandemi yang membuat diterapkannya pembatasan kegiatan. Ini fakta. Ini kenyataan yang terjadi. Ini tantangan yang kita hadapi. Ini kondisi yang kita hadapi. Kita menghadapi kondisi ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sikap saya? Bagaimana sikap kita? Apa yang harus saya lakukan? Saya membuat dua gambar di sini. Gambar yang sebelah kiri, stres dengan maskernya, kemudian mata tertutup dan tarik rambut, tegang, sangat bingung, nggak ngerti harus bagaimana.
Atau kita melakukan dengan cara yang kedua, ya. Kalau kita lakukan cara yang kedua, apakah itu jalan keluar? Sementara persoalan tetap datang, masalah tetap datang, apakah dengan duduk manis dan melipat tangan begini, tutup mata begini, semua persoalan selesai dan kita bisa menikmati kehidupan? Mari kita dengar apa jawaban firman Tuhan tentang ini. Mari kita lihat apa yang kita bisa belajar dari sini. Apa yang harus kita lakukan? Kenyataan ini terjadi dalam kehidupan kita. Fakta ini terjadi dalam kehidupan kita. Saya harus bangkit. Saya harus bangkit. Kita tetap harus bangkit. Para wanita harus bangkit. Perempuan bangkitlah. Hai perempuan bangkit. Mari kita bangkit. Bagaimana caranya? Semua wanita, semua orang berbicara seperti itu, bahwa kita terpuruk, kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa buat apa-apa. Kondisi menekan kita, lingkungan, keadaan kita. Bahkan ketika kita harus mendampingi orang-orang yang ada di sekitar kita, apa yang harus kita buat? Saya harus bangkit. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yang pertama, para wanita Allah, yang harus kita lakukan, kita sebagai perempuan, kita harus membangun citra diri kita. Apakah citra diri kita sedang rusak? Mungkin. Apakah citra diri kita sedang terpuruk? Mungkin. Tetapi mari kita lihat apa yang Tuhan lihat atas kehidupan kita sebagai wanita, sebagai perempuan. Kita harus membangun citra diri kita. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan tentang perempuan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan. Jadi yang diciptakan Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Dan kita ini adalah gambarnya Allah. Kesadaran ini, pengertian ini, pemahaman ini harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, dan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi kita dihadirkan Allah sebagai penolong. Saya nggak mau cerita banyak tentang ini, tetapi saya mau tekankan bahwa kita hadir sebagai penolong. Penolong ini memberikan tekanan bahwa kita ini memiliki kekuatan ekstra, kekuatan lebih. Kita memiliki kekuatan lebih untuk menolong. Menolong siapa? Menolong sesama, terlebih suami kita. Para wanita punya kesempatan untuk menolong. Hadir karena kita mempunyai kekuatan lebih. Dan dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, dan Allah memberkati mereka, dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu dan berkuasalah. Wanita Allah yang berbahagia, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah memberkati mereka. Siapa? Wanita juga, pria dan wanita. Wanita, perempuannya Allah ini juga diberkati oleh Allah. Dan Tuhan memberikan perintah kepada kita supaya kita memimpin, bertambah banyak, menguasai bumi, menaklukkan. Ini tugas kita juga. Ini yang harus kita bangun di dalam diri kita. Kondisi terpuruk tidak hanya kita yang alami, semua orang. Tetapi apa yang membedakan dengan wanita-wanita atau perempuan-perempuan lain di dunia ini? Perempuan-perempuan lain tidak menyadari bahwa dirinya adalah gambar dan rupa Allah. Tetapi kita, wanita-wanita Allah, perempuan-perempuan Allah, kita adalah wanita, perempuan yang diciptakan Tuhan secara khusus, spesial dengan gambarnya.
menjadi gambarnya, dan kita punya tugas khusus. Oleh sebab itu, mari tanamkan di dalam diri kita bahwa Tuhan punya rencana khusus dalam dunia ini melalui kehidupan kita. Kita diciptakan secara khusus, spesial, karena ada tugas khusus yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin, Ibu-Ibu. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa kuat? Membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa bangkit? Yang pertama, kita menyadari, membangun citra diri kita, dan yang kedua, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita hidup di era teknologi, saat ini semua serba instan. Dan ini juga membuat mental kita ingin juga serba cepat, ya. Bahkan doa juga ingin serba cepat dijawab, gitu ya. Hari ini kita berdoa dan hari ini juga kita minta dijawab. Dan jika tidak terjadi, kita mulai menggerutu, kita mulai menyalahkan Tuhan, ya. Kita mulai kecewa, kita mulai bimbang, kita mulai putus asa, kita mulai ragu-ragu. Kita mau doa hari ini jawab hari ini, doa sekarang dijawab sekarang. Itu yang kita mau. Tetapi Bapak, Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, wanita yang berbahagia, kita ingat kisah bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. 40 tahun. Untuk bisa keluar dari tanah Mesir itu mereka memerlukan waktu 40 tahun. Padahal kalau aslinya nggak sampai. Ya. Hanya beberapa malam saja sudah sampai di sana. Dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu hanya butuh beberapa hari. Nggak sampai tahunan. Nah, pertanyaan yang muncul dari kita, kenapa bisa terjadi seperti itu? Bukankah Tuhan bisa saja membuat mereka keluar, pindah, selesai, dan mereka bisa masuk ke tanah Kanaan? Ternyata bukan itu. Ternyata Tuhan ingin supaya Allah mempunyai ruang untuk melakukan mujizatnya. Jadi kalau diizinkan ada penderitaan, ada masalah, karena Allah ingin mempunyai ruang untuk melakukan mujizatnya. Kita lihat di dalam kitab Keluaran 11 ayat 9. Tuhan berfirman kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Wow, wanita Tuhan yang berbahagia. Dari sini kita mendengar, jadi Tuhan sengaja mengeraskan hati Firaun. Tuhan sengaja mengeraskan hati Firaun sehingga ketika Musa menceritakan berbaik, Firaun percaya, kemudian berikutnya enggak lagi. Nah, ini dia. Itu sebabnya dari sini kita bisa melihat. Jadi Firaun dikeraskan hatinya oleh Allah, dikeraskan hatinya oleh Allah. Dan firman Tuhan katakan supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Kalau saat ini kita sedang menghadapi masalah dan Tuhan izinkan kita menghadapinya, mari bertekun di dalam doa. Pergumulan kita, kedekatan kita dengan Tuhan membawa kita mengerti dan memahami akan maksud Tuhan, mengerti dan memahami akan maksud Tuhan, sehingga kita semakin dikuatkan di dalam Dia. Kita bisa memahami akan maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa memahami itu? Kalau begitu, apa yang akan kita buat? Bagaimana supaya kita bisa melakukan itu? Setelah kita membangun komunikasi kita dengan Tuhan, sekarang apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah membangun citra diri kita, kita sudah membangun hubungan komunikasi kita dengan Allah. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Ini kita harus kembali kepada fakta yang kita hadapi. Kita harus mendampingi anak-anak kita belajar firman Tuhan. Bahwa mereka dekat dengan Allah. Bahwa mereka memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena kita memulainya dengan diri kita. Jadi yang pertama kita beres dengan diri kita sendiri. Kita beres dengan hubungan kita yakin akan diri kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dan mari kita akan lakukan
Karena kita sudah dibangun dengan kuat, dengan kondisi yang teguh di dalam Tuhan, menyadari bahwa Tuhan izinkan ini supaya kita boleh melihat mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan, maka sekarang dampingi anak-anak kita belajar Alkitab. Kalau selama ini, sebelum pandemi, mungkin kita menghadapi kesibukan, kita berkata, saya sibuk melayani, saya terlibat dalam pelayanan yang bersifat organisasi, kegerejaan, lebih kepada fokus kegiatan-kegiatan. Tapi sekarang kita bisa lebih fokus kepada membangun ibadah di dalam diri kita. Bukan berarti membangun melalui pribadi kita, membangun melalui pribadi-pribadi. Mungkin kita berkata, wah, selama ini kita sibuk di luar, dan sekarang kita faktanya kita harus ada di sini, ada di rumah. Mendorong anak-anak untuk belajar bagian Alkitab, sehingga anak-anak gemar membaca Alkitab. Mungkin selama ini kita sudah menolong anak-anak kita sekolah minggu, begitu ya. Kita percayakan saja bahwa mereka ke gereja dan kemudian mereka ke sekolah minggu. Tapi sekarang kita harus berbuat. Kita belajar melayani, menjadi guru sekolah minggu di rumah. Menjadi guru sekolah minggu buat anak-anak kita. Mengajak anak-anak melakukan penyembahan, mendampingi mereka. Mungkin kita menggunakan live streaming ya, melalui Facebook Live atau Instagram Live atau YouTube Live yang ada di rumah dengan anak-anak kita, karena memang mereka sampai hari ini masih belum diizinkan untuk datang ke gereja. Anak saya umur 8 tahun, dia juga belum bisa pergi ke gereja. Saya harus menolong dia. Saya mengajak dia untuk terlibat di dalam penyembahan, mengadakan hubungan tetap dengan para penyembah yang ada di sana, ya, yang ada di dalam Facebook maupun dalam Instagram. Kita ajak anak-anak kita melakukan penyembahan. Kemudian kita juga bisa melakukan atau memohon atau meminta panduan diskusi keluarga kepada gereja untuk kita gunakan setelah mereka menonton ibadah anak-anak di Facebook Live ataupun di YouTube ataupun di Instagram Live. Kita meminta panduan dan kemudian kita mencoba untuk mendiskusikan. Kita mendampingi apa? Anak-anak kita secara rohani. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kita jangan ikut terpuruk, tapi kita sudah bangkit dengan diri kita, kemudian kita membagikan semangat itu buat keluarga kita, mendampingi mereka di dalam kebangkitan secara rohani. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan bangkit. Dia sudah menang atas kematian. Dan ini menjadi teladan yang luar biasa dalam kehidupan kekristenan kita. Tuhan Yesus yang Allah itu menjelma menjadi manusia, dia rela mati dan dia menang atas maut. Dia bangkit dari kematian. Dan hal yang sama diberikan kepada kita. Jangan kita terpuruk dalam kondisi saat ini. Tapi ini kesempatan bagi kita untuk melayani lebih lagi, melayani lebih lagi. Contoh yang lain, apa yang bisa kita lakukan? Saya mengambil di sini dari kitab Kisah Para Rasul, ya, dengan menjadi berkat bagi sesama dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 39. Di sini ada kisah seorang wanita yang bernama Dorcas. Kalau kita melihat Dorcas bukan hanya seorang pembicara, tetapi dia menjadi pelaku. Ya. Dorcas bukan hanya seorang pembicara, tetapi dia selalu menjadi pelaku. Dalam ayat 39 kita diberitahu tentang pelayanan tertentu yang menghabiskan sebagian besar waktunya. Jadi apa yang dia lakukan? Dia membuat jubah, dia membuat pakaian lain, bahkan dikatakan jarum adalah benda yang sangat kecil dan kemampuan untuk menggunakannya cukup umum. Tetapi inilah pelayanan yang paling dapat diterima oleh Tuhan yang telah membawa banyak kenyamanan dan kelegaan kepada anak-anaknya. Jadi Dorcas melakukannya di rumah. Tetapi berkat yang dia dihasilkan dari kesaksian hidupnya luar biasa. Dan kalau nanti kita membaca sampai dengan ayat 39, kita melihat bagaimana Dorcas yang sampai pada satu titik tertentu dia mengalami kematian secara fisik, tetapi oleh karena ada teman-teman yang ada di situ yang mendorong dan kemudian hamba Tuhan yang melayani, ya firman Tuhan katakan dia bangkit, dia bangun kembali, dan dia sehat. Dan dari situ kesaksian banyak orang
menjadi kesaksian bagi banyak orang dan memenangkan banyak para wanita dan orang-orang di sekitarnya bahwa kuasa Tuhan luar biasa. Karena ada ketekunan, karena ada kesetiaan, ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung karena Dorcas melayani Tuhan. Nah, para wanita yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita jangan terpuruk. Mungkin sebelum saya menutup bagian ini, saya ingin bersaksi sedikit. Di dalam pelayanan saya secara khusus, dimulai dengan masa pandemi, membuat saya sungguh-sungguh sulit untuk melakukan banyak aktivitas. Saya harus ada di rumah, sementara kegiatan mendampingi suami dalam pengembalaan, saya tidak tahu bagaimana harus melayani. Di awal pandemi, saya bingung saya harus lakukan apa. Sampai suatu kali Tuhan izinkan saya dengan HP saya hanya mencoba untuk membuat renungan, saya baca, saya menulisnya, kemudian saya menyampaikannya dalam audio, kemudian saya mengirimkan kepada jemaat. Sebagai ganti doa pagi yang selama ini saya hadir bersama dengan jemaat di gereja. Oleh karena pandemi tidak bisa hadir, saya mencoba menulis dan berbagi dengan mereka dan mendapatkan berkat bagi mereka. Dan mereka mendengar. Saya tidak berpikir banyak, saya hanya berpikir untuk membagi kepada teman-teman saya apa yang saya berkat, yang saya terima setelah saya merenungkan, saya menyampaikannya. Mungkin ada beberapa ibu-ibu yang hadir di sini juga pernah mendapat kiriman dari saya, audio yang saya buat setiap hari. Dan sepertinya sudah sampai ke 1 tahun ini ya, 1 tahun. Dan itu setiap hari, kecuali hari Sabtu dan Minggu. Biasanya saya Sabtu dan Minggu, karena saya memang gunakan khusus untuk persiapan, jadi saya tidak buatkan renungan. Tetapi saya terus setiap hari membuatnya. Saya mencoba membuatnya. Kalau saya sedang lemah atau capek, suami biasanya. Tapi saya tidak tahu apa yang saya hanya serahkan Tuhan, ini cara yang saya bisa lakukan dan Tuhan tunjukkan itu. Tetapi suatu hari saya mendapat WA dari salah satu teman saya dan dia berkata begini, "Ibu, hari ini ada 500 tunanetra. 500 tunanetra yang masuk dalam jaringan tunanetra se-Indonesia. Mereka terberkati dengan renungan yang Ibu buat. Karena mereka bisa mendengar suara. Mereka tidak harus membuka dan membaca karena dia nggak bisa baca matanya. Dan kondisi ini membuat mereka bisa mendengar." Hati saya kaget, saya selama ini nggak kepikiran gitu ya, nggak kepikiran bahwa apa yang saya buat, audio yang sederhana yang saya kirimkan lewat WA, itu justru memberkati mereka yang dalam kondisi tunanetra. Mereka bisa mendengar dan mereka terberkati. Hati saya bersyukur dan suatu kali juga pernah ada seseorang yang berkata, "Ibu terima kasih, hari ini sebenarnya saya putus asa." Dan ketika saya mendengar firman Tuhan yang Ibu kirim dan kemudian doa yang Ibu sampaikan, saya bangun kembali. Kadang-kadang saya juga bosan ya, ibu-ibu, tiap hari gitu ya. Saya kadang-kadang mulai pikir, ada yang nggak ya yang dengar gitu ya, ada nggak ya yang merespon gitu ya. Tetapi ternyata ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya terus dimotivasi dan bersemangat. Karena saya tahu setiap bagian kesempatan kita melayani Tuhan, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik. Wanita harus bangkit dari keterpurukan pada masa pandemi. Dengan cara apa? Dengan cara terus-menerus membangun citra diri kita dan kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Menjadi berkat bagi keluarga dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya ini menjadi berkat bagi ibu-ibu semua. Jika ada pertanyaan atau hal yang lain, kami kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Bagi wanita-wanita yang merasa diberkati oleh apa yang disampaikan oleh Ibu Eko tadi, boleh sama-sama lambaikan tangannya. Yang merasa diberkati,